fadilati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keistimewaan, keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nar. Nabi lebih dari 14 abad silam telah bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang mengatakan itu hamba mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali itu hamba oleh Allah diilustrasikan sebagaimana syaitan yang yadhub, illa dzaba syaitan. Syaitan itu oleh hadis yang lain itu kan yajri majrat dam, di mana tubuh itu dialiri darah, maka disitulah tempat bersemayamnya asyaiton. Dan rasa-rasanya kecuali rambut, gigi itu tidak ada yang mengalir kecuali pasti ada darahnya. Karena itu telinga kita ada setan di situ, mata kita ada setan, jemari kita juga ada setan. Sekujur tubuh Allah menitipkan ini syaitan dalam rangka untuk menguji apakah imanitas kita masih kokoh atau tidak kepada Allah. Tetapi bila kita sekali saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi, kama yadhubur rasas 'alan nar, itu seperti rosos, timah yang dibakar di atas api. Kok ada timah dibakar, kan lama-lama meleleh, gini apa? Pun demikian syaitan. Maksudnya meleleh itu bukan berarti syaitan tak lagi bisa mengganggu, tetapi syaitan tetap bisa mengganggu. Kendati demikian, Allah mempersilahkan kepada itu hamba yang mengucapkan bismillah untuk mendapatkan proteksi, perlindungan, pengawasan dari Allah. Inilah kehebatan bagi mereka yang mengucapkan, monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lanjut Afif. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Nabi pun demikian bersabda, bila ada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh jajaran malaikat yang berprofesi sebagai pencatat amal sekalian manusia untuk mencatat, menulis, mendeskripsikan dalam buku catatan itu hamba dengan bentuk catatan kebaikan sebanyak 400 kali. Ya Allah, kita melakukan kebaikan aja belum tentu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Belum tentu orang sedekah dicatat sedekah kalau memang misinya adalah riya, sum'ah. Belum tentu orang yang sholat tahajud dicatat sebagai sebuah kebaikan. Belum tentu, karena niatnya adalah kompensasi dunia. Belum tentu saat ibadah yang diamandemenkan dalam Quran maupun hadis sebagai sebuah ibadah, ya, tapi Allah mencatatnya ibadah. Belum tentu. Sangat boleh jadi dia justru dianggap sebuah perselingkuhan dari ibadah itu sendiri. Kenapa? Ada orang patah hati minta sama Allah, aslinya dia bukan minta sama Allah, kalau sampai akhirnya dia menggerutu, tapi menumbalkan Allah di balik tragedi patah hatinya itu seseorang. Nah, kebaikan demikian itulah begitu mudahnya
didapatkan oleh seseorang yang hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 400. Ya Rabb, mudah-mudahan ini lisan oleh Allah teruslah ditakdirkan sebagai lisan yang terus basah di dalam menyebut asma Allah, berzikir, mengagungkan Allah. Sekurang-kurangnya untuk kita berkelanjutan ini zikir Bismillahirrahmanirrahim dalam melakoni sekian banyak amal yang mubah. Mengambil baju Bismillahirrahmanirrahim, habis ngibasin baju, pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, ngancingin baju Bismillahirrahmanirrahim, minum Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari hal yang sederhana lah ya Der ya. Jadi, akhlaknya Nabi kan gini nih, minum nih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita latihlah dalam sehari semalam minimal sekali saja. Kata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh bin Akar bin Salim, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum meneguk air dan mengucapkan Alhamdulillah setelah meneguknya, Allah akan menjaga semaksimal mungkin untuk seluruh tubuh yang teraliri dengan itu air, ya, dijaga dari apa? Dari kemaksiatan yang memungkinkan untuk dia melakoninya. Ya Rabb, ya Rabb. Nah, kalau yang melindungi hanya diri kita sendiri, lalai, tergelincir kita. Tapi kalau yang melindungi Allah, rasa-rasanya kecil kemungkinan kita tergelincir, kepleset. Monggo, Ani. Sallallahu alaihi wasallam. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi. Nabi pun juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sekali saja, lam yabqa min dzunubihi dzarrah, Allah tidak akan membiarkan satu titik. Kalau ada sesuatu yang lebih kecil daripada titik itu, maka Allah tidak membiarkan sesuatu yang paling kecil itu tertuang dalam hati, bahkan catatan amal kita. Allah hapus sebersih mungkin. Dosa apa misalnya? Zarrah itu dosa apa misalnya? Secara tidak sengaja ada seorang wanita pakai celana, kemudian terlihat 1 inci kulitnya. Gak sengaja kita ngelihat. Ternyata oleh Allah ini dianggap sebagai dosa. Padahal gak sengaja. Kenapa gak sengajanya dianggap dosa? Karena kita sempat menikmati. Nah, dosa sekecil itu pun oleh Allah akan dihapus bermodalkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang terang-terangan, dosa-dosa yang barangkali kita anggap itu sebagai hal yang biasa, padahal luar biasa besarnya. Monggo pentusan. Sallallahu alaihi wasallam. Man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menulis dalam lembaran apapun, dalam tembok apapun, media apapun, kemudian dalam ia menulisnya itu fajawwada ta'ziman, mengindahkan tulisannya. Misinya di dalam mengindahkan tulisannya adalah ta'ziman, murni mengagungkan Allah. Jadi kalau kita nulis bismillah di papan tulis, nulis bismillah di buku, dibuat seindah mungkin. Tetapi yang paling penting bukan keindahan itu sendiri. Karena kalau indah menurut orang lain tentu belum tentu gak indah, pun sebaliknya. Indah atau tidaknya itu ketika ada ta'ziman. Ya, kita berupaya untuk memperindahnya, kok pada akhirnya nggak dianggap indah oleh yang melihat.
itu oleh Allah mendapatkan kompensasi yang begitu luar biasa ketika dia di dalam proses menulisnya mengagungkan Allah, menghormati tenan. Jadi satu goresan pena pun dia berhati-hati. Bismillah, estu dengan menyebut nama Allah, estu nyebat Allah ingkang Maha Rahman, ingkang Maha Rahim. Nah, maka orang yang menulis dengan gaya seperti itu, dia akan diampuni segala dosa, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang. Baik dosa yang pernah dilalui, pernah dilakoni, pernah dijalani, maupun dosa yang barangkali di kemudian hari akan dilakukannya. Belum dilakukan saja oleh Allah sudah diampuni. Ja'alana mimman i'tada bi kitabati bismillahirrahmanirrahim mujawwadan ta'ziman lillahi azza wa jal. Amin. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim mal yamuttar rahman. Nah, sekarang berbicara tentang tutorialnya, trik dan tipsnya di dalam kita menulis bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menulis kiranya lafadz Ar-Rahman itu dipanjangkan. Ar-Rahman itu dipanjangkan. Nah, maksud dari dipanjangkan di sini adalah ayyuhsin fi dzalik. Tips ini mengarah kepada bagaimana tulisan itu biar terlihat indah. Keindahan itu murni dalam rangka untuk menjaga eksistensi, keagungan, keluhuran, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Amin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bil jibrila وزين الجنة بالحور والقصور وزين الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. Sungguh pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghiasi langit dengan bintang demi bintang yang berada di sekitarnya. Pun demikian Allah menghiasi jajaran malaikat dengan kehadiran malaikat Jibril, Ruhul Amin. Demikian pula Allah menghiasi surga yang begitu indah dengan kehadiran daripada Al-Hur, bidadari, wal qusur, dan istana yang megah lagi mewah. Allah juga menghiasi seluruh para nabi, baik itu yang tertuang dalam Al-Quran maupun tidak, dengan dihadirkannya sosok mulia dan termulia baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pun dibuat indah dengan dihadirkannya hari Jumat. Layali, malam demi malam yang dilewati, dijalani oleh sekalian manusia itu juga diindahkan, dihiasi dengan kehadiran malam Lailatul Qadar. Zayyana syuhur, bulan yang berjumlahkan 12 itu menjadi indah dengan kehadiran daripada keindahan bulan suci Ramadan. Masjid yang berada tersebar luas di seantero dunia ini dihiasi dengan kehadiran Ka'batul Musyarrafah. Sekian banyak kitab, khususnya Kutubus Samawiyah, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu menjadi mulia oleh karena dihiasi dengan kehadiran Al-Quran Al-Karim. Wazayyan Al-Quran, dan ini adalah plot twistnya, ini adalah endingnya, ini adalah epilognya. Quran itu menjadi indah, Quran itu menjadi terhias, dan penghias daripada Al-Quran itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ismuhu minal abrori wa burri aminal kufri wa nifaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan satu kalimat yang keluar dari pemilik bibir mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pemilik dari ini lisan namanya akan ditempatkan sebagai golongan dari orang-orang yang abror, ay as-sadiqin, adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang jujur, adalah orang-orang yang setia bersama nabinya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa buri'a minal kufri, itu orang yang ngomong bismillah tuh akan dibebaskan dari kafir, dibebaskan dari sifat kufur, wan nifaq dan munafik. Ya Rab, jannibna ya Rab anil kufri wan nifaq. Amin. Monggo. Waqala sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana dengan hadis yang telah disampaikan beberapa menit silam mengenai keistimewaan ini Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ini lafaz bila terucap dari seseorang oleh Allah akanlah diampuni segala dosa yang pernah dilaluinya, pernah dilakoninya. Monggo. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fa innan nasa idza tabukum yamna'uhum al malaku andari. Ketahuilah hadirin, ketahuilah duhai engkau yang menganut agama ini mulia, menganut agama yang begitu mulia, yakni al-Islam. Bila kamu duduk bersama sebagaimana sekarang kita duduk, kamu duduk bersama dengan orang lain, kamu duduk bersama keluarga, kamu duduk bersama jamaah, kamu duduk bersama kerabat, kamu duduk bersama kolega, maka jangan biarkan kamu berdiri kecuali terlebih dahulu kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan sholawat, apapun itu bentuk sholawatnya, yang menjadi rekomendasi dari Nabi sendiri, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat dilanjutkan dengan dihaturkannya salam lagi takdimnya kepada keluarga, sahabat, dan digenapi itu sholawat dengan salam takdim. Bila ada orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, maka orang yang mau berdiri dari tempat duduknya, dan nanti akan kita praktekkan, fa innan nasa idza tabukum, masyaallah nih. Ini kalau ada orang nih, orang yang di luar sana ngerasani dewe, idza tabukum, ada orang nih di luar sana, misalnya ada Wahyu ngerasani dewe, nenek Pak Slamet ngerasani dewe, yamna'uhum, mereka yang berupaya untuk ngomongin jeleknya kita oleh malaikat nih langsung dicegah, gitu. Hatinya, lisannya mau mengucapkan dera, akhirnya dipleset nih karo malaikat devi. Dera iku misalnya ya pedofil misalnya, tapi terus Slamet sing ngomong pedofil, mergo awak mau ngomong Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya malah dia ngomong daerah pedok. Standar budi dah pedok begitu. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Saya pernah baca hadis di lain syarah ya, itu penjelasannya begitu pula ketika kita duduk pun juga dihalangi untuk ngerasani orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Baqarah, monggo. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan Sallallahu bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhu minal ghibati hatta la yartabukum. Seia sekata senada seirama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa Nabi mengatakan idza jalastum majlisan, kalau kamu ini lagi duduk, kamu sedang duduk bersama siapapun, maka ucapkanlah dalam proses kamu duduk itu Bismillahirrahmanirrahim. Monggo
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, orang kalau pas lagi duduk sholawat, bismillah sholawat. Nah, kita praktekkan pas duduk sama Pak Eko, pas duduk sama Bang Doli, pas duduk sama Kanjeng Adipati Gus Khalil, terus kemudian siapapun lah ya, baca bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Nah, orang kalau ngamalin ini, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang itu malaikat berperan aktif di dalam mencegah orang yang mencoba untuk menghibah. Bahasa Indonesia menghibah apa? Menggunjing, ngerasani, menggunjing. Hatta layak tabukum, sampai pada akhirnya itu orang nggak jadi ghibahin kita, nggak jadi gunjingin kita, nggak jadi jelek-jelekin kita. Fa'ala kulli hal, mari bersama keluar dari ini majlis, makinlah semangat untuk lisan ini dibasahi dengan zikir. Kalaupun toh malas untuk beristighfar, maka setidaknya kita harus semangat untuk berzikir di lain redaksi, di lain kalimat, di lain zikir. Ya, karena kita sudah tahu keistimewaan bismillah, maka yang pernah kita singgung, ilmu tidak dianggap sebagai ilmu bila ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu kalau hanya berada di dalam etalase pengetahuan, itu secara substantif tidak dikategorikan sebagai ilmu. Kenapa? Karena belum diamalkan. Karena itu paling tidak 3 hari ke depan, seminggu ke depan, kita saling mengikat, saling menyimpul, saling menegur, saling mengingat. Nah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gitu, wa qallu bihi malakan yamnahum min al-ghibati. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ghibah. Ghibah ya Allah ya Rahman. Bijudika wa karamika wa fadlika wa bijahi sayyidi waladi Adnan anallaha ta'ala an yaj'alana min ahli dzikri, min ahli ilmi wal amali, min ahli taqwa, min ahli al-iffati wa ahli al-izzati bijahi sahibir risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.